Salam. Kali ini kita akan membahas tentang Uni Eropa. Uni Eropa merupakan aktor yang paling ambisius untuk mencapai target pengurangan emisi global. Mereka sendiri mewakili sekitar 9% emisi dunia. Mereka mentargetkan hendak mencapai level emisi 40% dari level 1990 pada tahun 2030 nanti. Nah, Uni Eropa sendiri menempuh 3 langkah utama untuk mencapai ambisinya tersebut. Langkah pertama adalah emission trading scheme, di mana skema perdagangan emisi yang mereka luncurkan pada 2005 yang diunggulkan sebagai salah satu bursa emisi besar pertama dunia. Namun perkembangannya sejauh ini sangat tidak efektif karena pada bursa ini terlalu banyak izin emisi yang diterbitkan sehingga pada akhirnya harga polusi atau carbon price itu menjadi terlalu rendah sehingga bursa ini sama sekali tidak memiliki sumbangsih nyata dalam upaya mereka menurunkan emisi. Sementara langkah kedua mereka yaitu mengurangi ketergantungan pada batu bara sebagai sumber energi. Ini relatif yang paling besar dampaknya. Jadi di Eropa sendiri pemakaian batu bara sebagai sumber energi untuk pembangkit listrik ini banyak yang sudah ditutup. Diperkirakan Jerman sendiri pada tahun 2038 itu sudah tidak ada lagi pembangkitan energi menggunakan batu bara. Hanya saja isu yang masih berkembang di sana tentang peralihan sumber energi untuk pembangkit listrik ini masih berpusat pada nuklir. Jadi nuklir ini menjadi sebuah isu karena renewables, jadi pembangkit energi terbarukan dengan sinar matahari ataupun dengan angin, itu kan sifatnya tidak kontinu. Nah, perlu ada satu sumber energi, sumber pembangkit listrik sebagai pendukung untuk memastikan bahwa kebutuhan selama 24 jam itu bisa terus terpenuhi. Nah, negara seperti Prancis itu mengunggulkan nuklir karena nuklir dianggap sebagai salah satu sumber energi yang relatif cukup efisien, berdaya tahan lama, dan tidak menghasilkan emisi gas buang tentu saja. Namun masalah dengan nuklir ini adalah pada limbah radioaktif yang dihasilkannya. Jerman adalah salah satu aktor utama yang tidak suka dengan nuklir. Jadi setelah kecelakaan di reaktor Fukushima di Jepang, Jerman sendiri berencana untuk tidak lagi menggunakan nuklir dimulai sejak tahun 2022 mendatang. Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan di sana. Memang mereka bisa mengganti katakanlah pembangkit listrik yang awalnya menggunakan fossil fuel atau batu bara itu menggunakan renewables. Namun seperti tadi kita bahas, renewables itu intermittent. Dia tidak bisa secara kontinu menghasilkan energi 24 jam tanpa putus dan ini perlu ada pendukungnya. Nah, pendukungnya inilah yang masih belum diputuskan. Apakah nuklir, apakah dengan pendekatan yang lain. Nah, pilar ketiga mereka setelah emission trading scheme, kemudian pengurangan penggunaan batu bara sebagai sumber energi. Yang ketiga itu adalah kebijakan pertanian. Jadi sebenarnya adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa sektor pertanian ini adalah salah satu sektor penyumbang emisi gas buang yang besar. Jadi di Eropa sendiri itu 10% dari total emisi mereka itu adalah hasil dari kegiatan di bidang pertanian. Jadi kegiatan pertanian itu menghasilkan emisi gas buang seperti metana, NO2 atau nitrous oxide yang memang jumlahnya lebih kecil daripada CO2 yang menjadi istilahnya headline di mana-mana. Namun metana dan nitrous oxide ini efek
efeknya dalam pemanasan global itu jauh lebih besar daripada CO2. Nah, sehingga Uni Eropa pun juga menyadari hal ini dan mereka menempuh berbagai kebijakan di bidang pertanian yang bertumpu kepada dua hal, yaitu pertama pengurangan pemakaian pupuk dengan regulasi yang lebih ketat, penerapan smart farming karena penggunaan pupuk-pupuk eh, kimiawi ya, eh, seperti amonia, itu urea, itu semua membawa dampak kepada polusi dan emisi kalau seandainya pemakaiannya terlalu berlebihan. Dan pendekatan kedua mereka adalah pengurangan kegiatan atau efisiensi di industri peternakan. Jadi industri peternakan sendiri, khususnya peternakan seperti sapi, itu memang merupakan industri yang sangat istilahnya menghasilkan emisi seperti metana yang begitu besar, sehingga mereka berencana melakukan efisiensi di mana industri peternakan mereka akan dirancang sedemikian rupa agar benar-benar secara pas memenuhi kebutuhan. Jadi tidak ada yang berlebih. Nah, inilah yang mereka sedang coba lakukan sekarang. Demikian sharing yang bisa kita sampaikan hari ini. Terima kasih. Salam.